pengikut Rasulullah SAW adalah beribadah sesuai dengan tata cara beliau beribadah. Hari ini kita masuk ke bab wudu. Sebenarnya semua orang tahu bagaimana berwudu. Bahkan sejak kita TK pun kita sudah diajari berwudu. Ketika kita SD, kita kembali diajarin berwudu. Dan alhamdulillah kita semua sudah bisa berwudu. Tidak terlalu rumit dan ruwet urusan berwudu ini. Tapi kita perlu mempelajarinya lagi. Mungkin ada sesuatu yang menyebabkan wudu kita jadi lebih sempurna. Mungkin ada sunnah-sunnah wudu yang selama ini kita remehkan. Yang kalau kita amalkan tentunya kita akan semakin dicintai oleh Allah SWT. Karena kita semua faham bahwa untuk mendekatkan diri kepada Allah maka dengan yang wajib-wajib. Agar kita lebih mendekat lagi kepada Allah maka dengan melaksanakan yang sunnah-sunnah. Tapi berkaitan dengan wudu, kita ingat dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la tuqbalu salatun bighairi tahur. Salat tidak akan diterima tanpa bersuci sebelumnya. Dan bersuci ini bisa jadi dengan berwudu atau dengan mandi. Apabila seorang yang junub, maka bersuci dia kalau mau salat adalah dengan cara mandi. Apakah mandi cukup? Cukup ketika dia mandi wajib, maka itu akan mengangkat hadasnya dan membolehkan dia untuk sholat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tuqbalu salatun bighairi tahur. Salat tidak diterima tanpa bersuci. Ya sesuai dengan yang dibutuhkan. Ketika tidak ada air maka bersucinya dengan tayamum. Dan itu pun mengangkat hadasnya menurut pendapat yang rajih. Tapi berkaitan dengan bab wudu, bagaimana tata cara berwudu? Syekh Abdul Azim rahmatullah atau hafizahullah taala menyebutkan hadis Utsman bin Affan. Dia mengatakan an Humran maula Utsman, an Humran maula Utsman anna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Humran bekas budaknya Utsman. Jadi kalau kita membaca hadis, kita akan mendapati banyak hal yang mungkin dalam kehidupan kita nggak ditemukan. Salah satunya masalah budak. Kita kadang-kala bingung, Ustaz, jadi budak itu boleh digaulin, Ustaz? Nah, boleh, tapi kita nggak ada perbudakan sekarang. Apa nggak bisa diadakan lagi, Ustaz? Maula dan syariat Islam berusaha untuk menghilangkan perbudakan. Antum lihat banyak kali dalam Islam itu pelanggaran-pelanggaran yang penebusannya adalah dengan membebaskan budak. Bebaskan budak. Berarti Islam ingin perbudakan itu tidak ada. Tapi kalau ada perbudakan, hukumnya ada yang perlu dilaksanakan. Maula Utsman, dia bekas budaknya Utsman yang udah dibebaskan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Da'a biwudu'in. Dia minta didatangkan air untuk berwudu. Ada wudu, ada wudu. Ada tuhur, ada tahur. Udah kita bahas dulu. Wudu itu berarti alat untuk berwudunya, air. Wudu itu perbuatan. Ingat fathah sama dhamma. Wudu sama wudu. Fatawadda. Lalu Utsman berwudu. Orang dulu berwudu itu dengan dua cara. Yang pertama dengan air yang ada di bejana. Dia wudu dengan air yang ada dalam bejana, ada dalam timba.
dalam wadah air. Ada yang wudhu mulai dengan dituangkan. Artinya mereka bawa model kayak ceret yang dituangkan. Kalau sekarang pakai keran. Cuma dulu jamaah orang berwudhu itu insya Allah bisa tidak mubadzir. Kita pun sekarang bisa dengan tidak mubadzir ketika pakai keran. Soalnya kalau pakai keran itu walaupun dikecilkan, tatkala kita mencuci wajah kita, air itu akan mengalir. Kalau dulu ketika pakai model ceret, orang kan nuangin. Ketika kita ambil air, kita mau cuci muka, dipegang sama dia. Air nggak keluar. Kalau sekarang kita wudhu cuci muka, mau nggak mau air itu netes. Akhirnya terjadi mubadzir. Sehingga di sebagian tempat itu keran wudhunya itu harus ditekan. Artinya dia tekan keluar air, lalu dia mati. Dia cuci muka. Itu mungkin salah satu cara supaya lebih hemat air umpamanya. Faghasala kaffai thalath marrat. Yang pertama Utsman lakukan adalah mencuci telapak tangannya 3 kali. Dia cuci 3 kali. Subhanallah, Islam mengajarkan bersih. Bukan cuma mau makan cuci tangan. Tapi ini mau kumur-kumur cuci tangan. Ini kan cuci tangan sebelum kumur-kumur. Dalam kondisi berwudu, mau berwudu. Ini masuk dari sunnah-sunnah wudu. Thumma madmadha wastanshaq. Lalu Utsman kumur-kumur dan menghirup air ke hidungnya. Sebagian orang itu bukan nyedot air ke dalam hidungnya, tapi membasahi hidungnya. Kumur-kumur lalu airnya pokok kena hidungnya. Bukan, disedot air itu. Dihirup oleh hidungnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk menghirup air itu wabaligh fil istinsyaq. Kau hirup dengan kuat. Illa an takuna shaiman, kecuali kalau sedang puasa. Karena bisa masuk ke perut nantinya. Utsman kumur-kumur dan memasukkan air ke hidungnya, disedot lalu dibuang. Selesai. Thumma ghassala wajhahu 3 marrat. Kemudian dia mencuci wajahnya 3 kali. Jemaah, kalau antum mempelajari hikmah dari berwudu, subhanallah, seorang dokter cerita, Ustaz, antum tahu salah satu yang menyebabkan stroke itu, kata dia nih, ini bicara ilmu medis nih, itu oksigen nggak lancar masuk ke otak karena di hidung banyak kotoran. Namun ketika engkau membersihkan hidung itu, disedot air kemudian dibuang, maka di situ akan memberikan kesegaran di dalam tubuh kita. Kita tidak bicara secara medis, tapi kita bicara sunnah, dan semua sunnah itu pasti ada hikmahnya. Thumma ghassala wajhahu 3 marrat. Beliau membasuh wajahnya 3 kali. Thumma ghassala yadahu. Baik, nanti akan dibicarakan wajah itu. Enggak, saya mungkin tidak terlalu detail ya. Wajah itu mana? Kalau dari samping, wajah itu telinga kita ke telinga sebelahnya. Kalau dari atas batasan wajah itu tempat tumbuhnya rambut normal. Orang kalau botak kan, apa Ustaz wajahnya itu sampai belakang-belakang Ustaz? Ya enggak lah. Yang biasa tumbuh rambutnya itu yang disebut wajah. Dari babul muwajah yang biasa kita bertatap muka tuh. Itu wajah. Ke bawah sampai zaken. Sampai apa namanya? Dagu. Bagaimana dengan orang yang berjenggot? Maka wajahnya itu jenggotnya masuk wajah. Karena dia bertatap muka dengan jenggotnya. Oleh karena itu jenggot pun dibasuh.
dianjurkan untuk ambil air kemudian dimasukkan ke sela-sela jenggotnya. Tsumma ghassala yadahu al-yumna ila al-mirfaq 3 marrat. Kemudian Utsman mencuci tangan kanannya sampai ke siku 3 kali. Artinya, karena Anda lihat sebagian orang berwudu itu cuci tangan sekali yang kanan, lalu yang kiri, lalu yang kanan, lalu yang kiri, lalu yang kanan, yang kiri. Sunnahnya ternyata satu tangan itu udah kau bikin 3 kali. 3 kali kau cuci. Tsumma ghassala yadahu yusra mithla dzalika. Lalu dia mencuci tangan kirinya seperti tangan kanannya. Tsumma masaha ra'sahu. Lalu dia mengusap kepalanya. Mengusap kepalanya. Apa perbedaan mengusap dan membasuh? Ingat. Nah, fadhal. Mengusap ditekan-tekan seperti mencuci. Kalau membasuh, dibilas aja. Kalau membasuh itu dengan air. Kalau mengusap pakai debu. Sisa-sisa. Nah, ya. Jadi kalau membasuh itu ada air yang mengalir. Jadi airnya itu ada. Artinya air ketika kau taruh di wajahmu itu ngalir air itu. Tapi ketika mengusap itu air hanya ada di tangan. Sisa air dari tangan kau usap. Apakah dengan air baru atau dengan sisa air mencuci kedua tangan? Ada khilaf di antara ulama mengatakan kalau tanganmu sudah basah boleh, tapi kalau kamu ambil air lagi lalu kau usap, tapi tidak ada airnya di tangan, artinya kering tangannya itu tidak kita menyimpan air di telapak tangan kita. Karena dulu masya Allah kita waktu SD ketika wudhu itu kalau waktunya rambut itu bukan diusap ya, tapi digerocok. Karena biar seger itu, ini semakin sempurna ini kata dia. Dulu nggak sempurna, orang cuma ngusap. Bukan, malah yang sempurna itu yang ngusap, bukan membasuh. Sunnahnya diusap. Baik, tsumma sebutkan di sini masaha ra'sahu. Disebutkan di sini tidak disebutkan 3 kali. Berarti cuma sekali. Tsumma ghassala rijlahu al-yumna ila al-ka'baini 3 marrat. Kemudian dia mencuci kaki kanannya sebanyak 3 kali sampai ke mata kaki. Mana yang disebut mata kaki? Antum mana mata kaki? Hah? Iya. Yang mana mata kakinya? Betul. Ada enggak mata kakinya tuh? Cuma kita tahu mata kaki itu, kaki kita punya 2 mata. Tiap kaki 2 mata. Yang daging yang muncul dari betis yang bergabung dengan telapak kaki. Itu sendi itu disebut mata kaki. Jadi mencucinya sampai mata kaki. Kenapa? Karena ada beberapa sekte dalam Islam yang mencuci tidak sampai mata kaki. Nanti kita akan bahas bagaimana Nabi SAW mengatakan wailun lil a'qab minan nar. Ada orang mencuci kakinya cuma depannya doang. Jadi ujung pangkal tumit. Bukan tumit, ya tumit. Tumitnya itu kadang-kadang nggak basah. Antum kalau pakai keran gitu kadang-kadang cuma digerojok itu tumitnya nggak kena. Maka hati-hati. Itu sampai harus mata kaki kena. Yang kanan 3 kali itu maghassal al-yusra mithla dzalik. Kemudian yang kiri 3 kali juga seperti itu. Tsumma qala, setelah wudu, apa kata Utsman? Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat Rasulullah SAW. Sebelum ini Anda baca hadis ini, bagaimana mencuci wajah? Ustaz, apa boleh pakai 1 tangan Ustaz? Apa boleh wajah anak-anak gerojok Ustaz?
atau harus pakai 2 tangan. Yang penting wajahnya kena air semua. Tapi kita bicara yang lebih sempurna ya, kalau kau usap ya wajahmu itu sampai benar-benar yakin kena semuanya. Tapi sejatinya, umpamanya orang wudhu, kalau kita lihat beberapa ustadz mempraktekkan wudhu itu, umpamanya airnya mengalirkan ke siku. Gimana ustadz kalau anak masukkan ke air ustadz? Sah. Yang penting membasuh itu terjadi dan tanganmu itu basah dengan cara membasuh. Itu boleh. Utsman bin Affan lalu mengatakan, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadza. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu seperti wuduku ini. Thumma qala Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza, thumma qama faraka'a rak'atain, la yuhadditsu fihi ma nafsa, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang wudu seperti wuduku ini, kemudian dia berdiri salat 2 rakaat dan dia tidak berbincang dalam 2 rakaat itu dengan dirinya, artinya dia khusyuk, dia benar-benar konsentrasi dalam doa-doa yang dia baca, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosa-dosa dia yang lalu. Nih, kalau wudunya sesuai dengan sunnah, pahalanya semakin besar. Bukan hanya sekedar untuk membuat engkau bisa sholat, bukan. Dosa-dosamu bisa diampuni dengan cara di sholat 2 rakaat setelah wudu. Qala Ibnu Syihab, wa kana ulama'una yaqulun hadzal wudu asbaghu ma yatawadda bihi ahadun lis-shalah. Ibnu Syihab, seorang tabi'in, Muhammad bin Muslim ibn Syihab Az-Zuhri, dia mengatakan ulama-ulama kita terdahulu. Siapa ulama-ulama? Siapa gurunya Zuhri? Tentunya para sahabat, karena dia seorang tabi'in. Mereka berkata bahwasanya wudhu seperti ini adalah wudhu yang paling sempurna bagi orang ketika hendak sholat. Udah, kita secara umum udah melakukan hal itu. Jadi kalau dilihat dari hadis ini, istinsyaq, tamadmad, Utsman itu kumur-kumur dan menghirup itu berapa kali? Berapa kali jemaah? 1 kali cuma. Dalam hadis ini kita bicarakan, artinya itu sudah cukup. Kau mau 3 kali semakin sempurna. Kemudian mengusap kepala berapa kali? Sekali. Dan ini yang sempurna. Nanti kita akan lihat bagaimana cara mengusap kepalanya. Apakah cukup mengusap atasnya aja, atau kita harus mengusap semua kepala sampai akhir dan kemudian dibalikin ke depan. Lalu Syekh berbicara tentang syarat-syarat sahnya wudu. Apa syarat supaya wudu kita sah? Yang pertama, niat. Innamal a'malu binniyat. Dan tempat niat itu di dalam hati. Syekh menyebutkan di sini tidak pernah disyariatkan melafadzkan niat, karena tidak ada dalil sahih dari Nabi SAW yang menganjurkannya. Ya kalau kita bicara itu, memang kalau mau cari dalil tentang itu, nggak ada. Yang ada orang harus berniat. Niat itu di mana letaknya? Semua sepakat, niat itu letaknya di hati. Maudi'un niyah al-qalb. Dan kalau kita bicara tentang niat, antum keluar dari rumah, punya niat enggak? Ada niat. Dan kalau tidak punya niat, biasanya antum pulang tabrakan. Bingung mau kemana? Nggak tahu. Pokoknya keluar rumah. Tapi orang hatinya niat, aku mau ke pasar. Tahu dia dari hatinya dia mau ke pasar. Atau dia mau beli sesuatu, dia pulang. Tanpa dia lafalkan, dia sudah ada niat dalam hatinya. Sehingga seorang yang berwudu, yang penting niat itu ada dalam hatinya, wudunya sah. Tapi kalau dia tidak ada niat, nggak sah wudu.
Artinya dia datang ke masjid, dia wudhu, tapi pikirannya nerawang kemana-mana. Artinya, lalu dia tanya, wis wudhu awakmu? Wis wudhu apa turun? Berarti dia memang sedang ada orang terjadi seperti itu. Karena kalau kau niat, insya Allah kau tahu kau tadi sudah wudhu gitu. Tapi karena pikiranmu tidak ada di sana, bisa jadi kau wudhu itu hanya sekedar rutinitas. Pokoknya masuk masjid, wudhu. Tapi tidak ada niat. Niatnya apa? Ya niat berwudhu untuk mengangkat hadas dari dirimu. Tidak perlu kita wudhu. Wudhunya untuk sholat sunnah atau untuk sholat wajib. Sudah kalau sudah niat untuk wudhu, wudhu bisa dipakai untuk semua ibadah yang disyaratkan bersuci. Syekh menyebutkan syarat kedua adalah baca bismillah. Dan ini beliau masukkan ke syarat. Artinya kalau tidak dilakukan nggak sah wudhunya. Dan sebagian ulama tidak setuju dengan pendapat Syekh Abdul Azim. Mereka mengatakan bismillah itu bukan syarat, tapi termasuk wajib wudhu. Bukan rukun wudhu, termasuk wajib wudhu. Ada yang mengatakan itu termasuk sunnahnya wudhu. Artinya orang berwudhu tanpa baca bismillah, wudhunya sah. Tapi Syekh Abdul Azim berpendapat lain. Beliau mendatangkan sabda Rasulullah SAW, la salata liman la wudhu'a lahu, wa la wudhu'a liman lam yadhkur ismallah alaihi. Rasul SAW bersabda, tidak sah salat orang yang tidak berwudhu sebelumnya, dan tidak sah wudhu orang yang tidak menyebut bismillah. Ini pendapat Syekh. Artinya seorang yang tidak baca bismillah, menurut pendapat beliau, wudhunya tidak sah. Bagaimana Ustaz dengan orang yang memang wudhunya di kamar mandi? Tak mungkin baca bismillah dalam kamar mandi. Di toilet kau baca bismillah, nggak mungkin. Ya udah bismillahnya di luar. Kau baca bismillah niat untuk berwudu dengan bismillah itu. Tapi yang jelas, ana lihat pendapat yang lebih kuat yang mengatakan itu termasuk sunnah wudu atau yang mengatakan wajib wudu juga. Pendapat yang kuat, tapi bukan syarat sahnya wudu. Yang ketiga, muwalah. Ini syarat Syekh mengatakan. Yaitu berturut-turut tidak diselingi oleh pekerjaan lain. Beliau memasukkan ini kepada syarat. Dan sebenarnya ulama enggak masuk syarat itu. Artinya orang kalau berwudu umpamanya dia wudu, udah cuci muka, tahu-tahu ada yang telepon. Dia ngobrol, ahlan wasahlan, iya, Masya Allah. Sudah telepon, dia cuci tangan. Habis muka, tangan. Lalu teleponnya berdering lagi. Telepon lagi. Setelah itu baru dia usap kepalanya. Menurut pendapat Syekh, nggak sah. Jadi harus langsung, tidak diselingi dengan perbuatan-perbuatan. Syekh berdalil dengan sabda Nabi SAW, anna Nabiya SAW ra'a rajulan yusalli wa fi dhahri qadamihi lum'atu qadri dirham. Nabi SAW melihat seorang sahabat sedang sholat, dan di ujung, di atas atau di punggung kakinya itu ada sebesar uang 1 dirham yang tidak kena air. Fa'amara Nabi ayyu'idal wudu was sholat. Nabi menyuruh dia mengulangi wudu dan sholat. Artinya seharusnya orang ini kan bisa nyiram kakinya doang. Nyiram kakinya selesai, kan dia sudah berwudu. Tinggal masalahnya kakinya ada yang belum kena air. Tapi karena syarat wudu menurut pendapat Syekh harus muwala, artinya harus berturut-turut tidak diselingi oleh pekerjaan lain, maka dia harus mengulanginya. Dan pendapat ini kuat sebenarnya. Cuma para ulama menjelaskan berturut-turut itu gimana sih? Sebagian berpendapat berturut-turut itu artinya kita mencuci organ selanjutnya sebelum organ yang sebelumnya kering.
Artinya kita cuci wajah kita basuh wajah kita. Lalu kita angkat telepon. Kalau wajah kita masih basah, kemudian kita mau cuci tangan kita, nggak ada masalah. Karena berarti jaraknya tidak lama. Jadi kembali kepada uruf dan usahakan kita untuk mualah. Baik, apakah harus tertib? Nanti kita akan bahas. Hal-hal yang fardu dalam wudhu. Selesai kita bicara syarat. Syekh mensyaratkan 3 syarat. Yang pertama apa? Niat. Jelas, ini sepakat semua ulama. Yang kedua, beliau mensyaratkan masuk syarat sah wudhu, baca bismillahirrahmanirrahim. Anda sampaikan bahwasanya ada perbedaan pendapat di para ulama. Yang ketiga, beliau menyebutkan tentang mualah, yaitu berturut-turut. Pembahasan ketiga tentang hal-hal yang fardu dalam wudhu. Di hadis Utsman bin Affan, tidak ada penjelasan yang rukun, yang syarat, yang wajib, yang sunnah, nggak ada. Cuma Utsman mengatakan radhiyallahu taala anhu, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kata Nabi alaihissalam, kemudian dia sholat 2 rakaat, khusyuk sholatnya, maka akan diampuni dosa-dosa dia yang lalu. Sekarang Syekh hendak membahas tentang yang fardu-fardu. Ini pembahasan adanya dalam kitab-kitab fikih, jemaah. Ketika ilmu Islam berkembang, mulai dibahas secara detail. Mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang fardu, mana yang rukun, seperti itu. Sehingga kalau kita lihat, sebagian ulama berbeda pendapat tentang wajib dan rukun dan sunnah. Kenapa? Karena memang dulu penjelasannya hadisnya itu umum. Nabi melakukan ini, Nabi berbuat ini umpamanya, Nabi mengatakan ini. Apakah itu jadi wajib atau jadi sunnah? Maka akhirnya terjadi perbedaan di antara para ulama. Adapun yang fardu dalam wudu, yang pertama membasuh wajah. Jelas Allah berfirman di surat Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajah kalian. Syekh mengatakan termasuk berkumur-kumur dan membersihkan hidung. Artinya kumur-kumur dan membersihkan hidung masuk fardu. Ini pendapat beliau. Supaya kita paham jamaah, Ana ingin memberikan gambaran kepada kita agar kita tidak mudah menyalahkan orang. Artinya kalau kita lihat orang cuma kumur-kumur, kemudian membasuh wajahnya tanpa menghirup, mungkin setelah kita baca kitab ini kita mengatakan wudu'mu tidak sah. Karena kita hanya tahu ini umpamanya. Padahal yang kita pelajarin di buku tuntunan wudu, kumur-kumur masuk fardu apa sunnah? Sunnah. Kalau antum baca tuntunan wudu yang banyak dijual, disebutkan di sana sunnah. Tapi ada pendapat ulama yang mengatakan wajib. Karena apa? Karena mereka berpendapat Nabi alaihissalam tidak pernah meninggalkan itu. Setiap berwudu selalu kumur-kumur dan selalu menghirup air itu. Sehingga sebagian ulama berkesimpulan bahwa itu termasuk dari wajah yang harus dicuci, yang harus dibasuh. Dalilnya apa? Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Maka Syekh berpendapat membasuh wajah termasuk berkumur-kumur dan membersihkan hidung itu fardu yang pertama. Yang kedua, mencuci kedua tangan sampai kedua siku-siku. Sampai, artinya ikut dicuci sikunya. Jangan sampai ada orang berwudu, anak-anak kita tolong perhatian. Wallahi jamaah, ana bertemu sahib kuliah di Libya. Kuliah sekelas sama ana. Ketika wudu, dia wudu di sebelah ana, cuci tangan. Dia bilang, kau tidak kena nih. Oh, sudah kena tadi. Iya jemaah. Hati-hati, kita kadang kala siku ini nggak kena air. Kita apalagi kalau terburu-buru wudu. Tahu-tahu wudu
harapan kita air itu nyampe, tapi ternyata nggak sampai. Maka kau bantu dengan tanganmu supaya juga kena air di situ. Maka kita perlu perhatian, ini mahasiswa jemaah. Anak katakan sohib anak sendiri. Artinya kita merasa wudhu kita sempurna, tapi coba kadang-kadang orang lain ngelihat nggak sempurna. Anak punya anak, masya Allah, ya biasa namanya anak kecil. Ayo wudhu, wudhu. Setelah wudhu keluar lagi anak ngomong, sini, lihat sikunya. Ketawa dia, datang lagi, dia cuci lagi. Orang tuh harus perhatian, kadang-kala memang dia cepet-cepet nggak basah. Sama dengan cuci kaki nanti dia. Yang penting kena air, ujungnya dia pikir sudah sah. Nggak. Makanya Allah mengatakan secara jelas, ilal marafiq, sampai ke siku-siku, dan siku-siku ikut kena air, ikut dibasuh. Itu yang kedua. Yang ketiga yang termasuk fardu dalam wudhu adalah mengusap seluruh kepala. Nih, beliau berpendapat mengusap seluruh kepala dan kedua telinga termasuk bagian dari kepala. Telinga dicuci apa diusap? Ya ma, diusap apa dicuci? Hah? Ustaz, kurang enak deh diusap Ustaz. Kalau dicuci seger Ustaz. Iya, rasakan kalau kena air enak kupingi. Masya Allah. Tapi ternyata diusap. Dia termasuk bagian kepala. Pendapat Syekh itu termasuk fardu. Antum lihat di hadis Utsman bin Affan, apakah disebutkan mengusap telinga? Nggak ada. Thumma masah ra'sah. Tapi Syekh berpendapat bahwa telinga itu termasuk bagian dari kepala. Karena dalam sebuah hadis riwayat Ahmad disebutkan wal udhunani minar ra's. Dan kedua telinga termasuk bagian kepala. Dari sinilah ketika di hadis Utsman tidak disebutkan, sebenarnya itu terjadi. Ini pendapat para ulama karena kedua telinga bagian dari kepala. Tapi sebagian ulama tidak memasukkan. Dalam mazhab Syafi'i sendiri berpendapat mengusap itu cukup sebagian kepala. Cukup sebagian. Mereka biasanya ngusap ujungnya selesai. Iya, itu ada pendapat seperti itu. Tapi yang lebih sempurna dan ana rasa itu pendapat yang kuat, Rasulullah SAW beliau mengusap seluruh kepalanya. Beliau usap nih kepalanya. Kemudian dibalikin ke depan. Kemudian beliau mengusap telinganya. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi pernah Nabi SAW hanya mengusap ujung rambut ketika beliau pakai surban. Jadi dibuka surbannya sedikit, kemudian ujung kepalanya diusap, lalu beliau mengusap surbannya. Berarti tetap yang diusap itu sebenarnya seluruh kepala. Tapi tetap karena katakan tadi ada yang berpendapat sebagian kepala. Namun pendapat yang rajih, kalau kita bicara udahlah keluar dari perbedaan pendapat, itu pendapat mengatakan boleh mengusap sebagian kepala. Tapi tetap dalam mazhab Syafi'i yang sempurna mengusap seluruh kepala. Tetap ini sepakat semua. Yang sempurna adalah mengusap seluruh kepala. Hanya mereka berbincang yang fardu itu apa seluruh, apa cukup sebagian kepala. Dan ingat, telinga masuk dari bagian kepala. Jadi perlu diusap, bukan dicuci. Diusap. Antum ngelihat kadang-kala orang mengusap kepala itu ambil air diginikan. Itu ngusap apa basuh? Basuh. Sedangkan Allah berfirman, wamsahu biru'usikum. Usaplah dengan kepala kalian, itu diusap. Kita perlu menunjukkan yang sunnah supaya kita nggak bikin-bikin.
Yang ditakutkan kalau ada orang merasa yang membasuh lebih sempurna daripada yang mengusap. Pahalamu itu separuh. Ya aku ini. Insya Allah. Karena dia merasa digerocok mungkin tadi. Enggak, ingat. Sunnahnya adalah diusap. Mengusap seluruh kepala. Jadi di antara beberapa organ yang dibasuh atau yang diharuskan kita wudhu ini, subhanallah, ada yang diusap dan ada yang dibasuh. Kita harus perhatikan. Kemudian yang keempat, membasuh kedua kaki hingga kedua mata kaki. Lalu beliau sebutkan firman Allah di surah Al-Maidah tadi ayat 6, Allah mengatakan wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Basuhlah atau usaplah kepala kalian dan kaki-kaki kalian ke mata kaki, sampai ke mata kaki. Jadi untuk yang kepala diusap, untuk yang kaki dibasuh. Lalu beliau mengatakan, adapun berkumur-kumur dan beristinsyak, memasukkan air ke dalam hidung termasuk bagian dari wajah sehingga wajib dilakukan karena Allah telah memerintahkan di dalam kitabnya yang mulia membasuh muka. Di samping itu telah sah. Ini terjemahannya kurang tepat. Telah sah artinya laqad shahha anin Nabi SAW, artinya telah ada hadis-hadis yang sahih maksudnya. Dari Nabi SAW, beliau terus-menerus melakukan kumur dan istinsyak setiap kali berwudu. Sebagaimana telah diriwayatkan oleh seluruh sahabat yang meriwayatkan dan merangkan tata cara wudhu Nabi SAW secara keseluruhan, mereka selalu menyebutkan kalau Nabi kumur-kumur dan istinsyak. Maka mereka menyimpulkan tatkala membasuh wajah, kita wajib juga berkumur-kumur dan beristinsyak. Lagi pula ada Nabi SAW, ada sabda Nabi SAW memerintahkan berkumur-kumur dan beristinsyak. Iya, Nabi pernah mengatakan, idza tawadda'a ahadukum, apabila seorang di antara kalian berwudu, falyaj'al fi anfihi ma'an, hendaklah dia menjadikan di dalam hidungnya air, tsumma liyastanshir, kemudian dibuang. Jadi disedot lalu dibuang. Kemudian hadis tentang Nabi SAW memerintahkan untuk bersungguh-sungguh dalam istinsyak. Ingat, wabaligh fil istinsyak, bersungguh-sungguh ketika menghirup itu air. Jadi bukan hanya meletakkan air di hidung, tapi benar-benar menghirupnya. Orang kadang-kadang tadi Anda sampaikan hanya untuk syarat, umpamanya, enggak, untuk balik. Kecuali ketika puasa. Kemudian banyak hadis-hadis lain yang menyatakan hal itu. Adapun tentang wajibnya mengusap seluruh kepala, yaitu karena perintah mengusap kepala dalam Al-Quranul Karim bersifat mujmal, global. Pokoknya usap kepala. Separuh, sepertiga, setengah, apa semuanya. Kan umum. Kalau berkaitan dengan tangan jelas. Tangan dibasuh sampai ke siku. Ada batasannya. Adapun kaki jelas sampai ke mata kaki. Tapi kalau kepala kan tidak ada. Allah menyebutkan secara global. Pokoknya usaplah kepala kalian. Lalu bagaimana sifat mengusap yang dilakukan oleh Nabi SAW? Maka kita melihat di mana ditegaskan dalam riwayat Bukhari dan Muslim bahwasanya Nabi SAW mengusap seluruh kepalanya. Dan dalam hal ini terdapat dalil yang tegas menunjukkan wajibnya mengusap seluruh kepala secara sempurna. Baik, ini Syekh menyebutkan. Bagaimana tentang ada dalil yang mengatakan Nabi SAW mengusap ubun-ubunnya lalu mengusap imamahnya. Ini pertanda kalau mengusap kepala itu harus semuanya. Buktinya Nabi SAW mengusap di atas imamah. Pendapat yang lain mengatakan kalau memang mengusap seluruh kepala itu wajib, maka Nabi akan membuka imamahnya. Ini kalau kita lihat khilaf di antara para ulama, mereka berusaha untuk menguatkan pendapat mereka. Jamaah, dalam masalah yang terjadi khilaf, kita perlu menjauhi yang namanya fanatisme.
Artinya kalau engkau mempelajari, kau baca dan kau yakin itu yang benar, amalkan, tafadhol. Tapi kalau engkau hanya mengandalkan, enggak, pasti yang paling benar madhab Syafi'i. Oke, yang bermadhab Syafi'i mengatakan yang paling benar madhab Syafi'i. Yang madhab Hambali, ya udah mungkin lah. Imam Ahmad itu last edition. Imam yang terakhir siapa? Imam Ahmad, kata dia. Jadi kalau memang imam yang pertama Abu Hanifah, imam yang kedua Imam Malik, imam yang ketiga Imam Syafi'i. Taib, Imam Ahmad ini muridnya Imam Syafi'i. Berarti Imam Ahmad ini lebih ngerti karena dia punya ilmunya Imam Syafi'i dan punya ilmu yang lain. Pasti yang benar pendapat Hambali. Gak akan selesai urusannya. Ingat, kita yang diperintahkan kepada kita adalah mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika terjadi perbedaan di antara para ulama, yang pertama sikap kita berlapang dada kalau memang di masalah itu ada ruang untuk beda pendapat. Yang kedua, kau ikut pendapat yang lebih kuat, bukan yang lebih enak. Kalau ana sih enakan yang ini kayaknya, bukan masalah enak-enakan jemaah. Maka di sini disebutkan, beliau mengatakan walhasil wajib mengusap seluruh kepala. Mengusap kepala jika mau boleh mengusap di atas kepala saja, atau di atas surban saja, atau di atas kepala dan dilanjutkan di atas surban. Ketika cara tersebut sahih dan kuat pernah dilakukan Nabi SAW. Jadi Nabi SAW mengusap seluruh kepala. Yang kedua, Nabi mengusap ubun-ubun lalu mengusap surbannya. Yang ketiga, Nabi mengusap surbannya saja, kepalanya tidak diusap. Karena kepalanya ditutupi oleh surban ketika itu. Dan ada pun dua telinga, di sini Syekh menyebutkan al-udhunani minar ra's. Yang kelima, yang termasuk fardu wudu, beliau menyebutkan menyela-nyela air wudu pada jenggot. Jadi yang punya jenggot, maka hendaklah dia mengambil air kemudian dimasukkan ke sela-sela jenggot. Karena Nabi melakukan itu, lalu Nabi mengatakan, hakadha amaroni Rabbi. Seperti ini Robku memerintahkan kepada aku. Maka Syekh memasukkan menyela-nyela termasuk fardu wudu. Sedangkan di mazhab Syafi'i yang kita tahu itu sunnah. Menyela-nyela jenggot dimasukkan kepada sunnah. Tapi Syekh berpendapat enggak. Di sini kenapa para ulama sebagian mengatakan sunnah? Karena mereka berpatokan dengan ayat yang di surat Al-Maidah ayat 6. Di situ hanya disebutkan apa? Membasuh wajah, mengusap kepala, mencuci, membasuh tangan sampai ke siku, mengusap kepala, mencuci kaki atau membasuh kaki. Selesai. Jenggot nggak disebutkan di sini. Makanya sebagian menyebutkan kalau menyela-nyela jenggot dengan air adalah sunnah. Syekh berpendapat tidak. Karena ada hadis yang mengatakan hakadha amarani Rabbi. Ini buat jenggotnya yang lebat. Tapi kalau jenggotnya cuma 9 helai, nggak perlu antum ambil air ya. Nggak perlu antum wudhu sudah kena tuh. Jadi ini untuk jenggotnya yang lebat. Yang keenam, Syekh memasukkan kepada wajib atau fardu wudhu adalah menyela-nyela air pada jemari-jemari tangan dan kaki. Agar air itu sampai. Sebagian ulama berpendapat menyela-nyela itu sebenarnya untuk memastikan air itu masuk ke sana. Tapi Syekh berpendapat Nabi SAW bersabda, asbighil wudu wa khallil bainal asabi'. Nabi mengatakan kalian sempurnakan wudu kalian dan sela-selakanlah air di antara jemari-jemari. Artinya ada perintah dari Nabi SAW. Dan perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib. Dia perintah lakonono. Tapi kalau umpamanya kita, Ustaz, ana siram air, yakin ana masuk ke sana, Ustaz. Maka lebih baik kau tetap menyela-nyela supaya engkau melaksanakan. Anggap ada yang mengatakan sunnah, berarti engkau telah mendekatkan diri kepada Allah dengan yang
sunnah-sunnah. Dan itu mulia. Tapi Syekh tetap berpendapat itu termasuk fardu. Yang sunnah sekarang, sunnah wudu. Artinya kalau kita tidak melakukannya, nggak apa-apa. Yang pertama adalah bersiwak. Di dalam ilmu kedokteran kita sikat gigi berapa kali? 2. Berapa kali secara medis? Hah? 2 apa 3 kali? Pagi, sore, malam. Allah. Ya jemaah, berapa kali biasanya mereka nganjurkan? 2. Kapan? Bangun tidur dan mau tidur. Jemaah, kalau habis makan berarti kita makan 3 kali. 3 kali wudhu. Kemudian mau tidur, sikat gigi lagi. Dalam Islam, ternyata kita dianjurkan bersiwak setiap kali mau wudhu. Jadi paling tidak berapa kali? 5 kali. Kalau mau sholat duha, tambah lagi kamu. Nah, mau sholat malam, tambah lagi. Kita dianjurkan untuk bersiwak. Itu kalau mampu. Makanya kita bahas kemarin itu kalau bisa ada teman-teman yang cari pohon siwak. Ustadz, apakah sikat gigi tidak mewakili? Ya bisalah itu mewakili di beberapa momentum. Tapi kan kita dianjurkan bersiwak kalau mau sholat juga. Apa antum ketika imamnya qad qamatis sholat, antum keluarkan odol semanusia di soft masjid? Nggak mungkin kan lakukan itu. Kalau mungkin di kamar mandi bisa. Tapi kalau pas di soft, Nabi SAW ketika masuk rumah, beliau pakai siwak. Antum gimana kalau mau pakai sikat gigi mau masuk rumah? Paling tidak di depan rumah harus ada keran, ada wastafel ya. Mau seperti itu. Maka tadi usahakanlah antum cari jamaah pohon tertentu. Coba-coba, banyak pohon di sini. Iya, antum coba yang bisa pakai siwak. Dan tidak harus pakai kayu siwak. Kayu siwak itu kayu arok yang dipakai Nabi SAW. Tapi semua kayu yang bisa dipakai, fadhal. Kalau nggak pakai kayu bisa pakai tisu. Bisa pakai tisu. Para ulama mengatakan sesuatu yang kasar, yang pokoknya bisa membersihkan. Sebagian orang, masya Allah jemaah, dia eman-eman sama sisa makanannya eman. Nanti anak mungkin lapar kan bisa anak. Ingat sunahnya bersiwak. Yang kedua, mencuci kedua telapak tangan 3 kali pada awal wudhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Utsman bin Affan. Artinya kalau kita tidak mencuci sah wudhu kita, tapi sunnah kau cuci dulu. Dan lebih ditekankan mencuci tangan itu ketika bangun tidur, sebelum memasukkan air ke wadah. Berarti kalau airnya ada di timba atau apa, dianjurkan. Artinya jangan kau masukkan tanganmu ke situ, kau cuci dulu di luar, baru kau masukkan ke sana. Jadi ingat mencuci kedua telapak tangan. Dan ini sunnah yang indah jemaah. Supaya apa? Ketika kau kumur-kumur udah bersih tanganmu. Kalau kau langsung kumur-kumur dalam kondisi tangan berdebu atau apa, maka tentunya kau akan memasukkan sesuatu ke mulutmu yang bercampur dengan debu. Yang ketiga, kumur-kumur dan istinsyak sekali jalan 3 kali. Beliau mengatakan hadis Nabi SAW ketika mengajarkan wudu, annahu tamadma wa wastansyaqa min kaffin wahidatin fa fa'ala dzalika thalathan. Nabi itu kumur-kumur 3 kali dengan satu apa? Satu telapak tangan air. Sekali jalan itu beliau 3 kali. Itu bisa dan bisa sekali aja. Yang penting kita istinsyak dan tamadmad dan istinsyak, kumur-kumur dan menghirup itu. Yang ketiga, mendahulukan anggota wudu yang kanan daripada yang kiri. Dan ini penting jemaah. Antum jangan meremehkan. Ustaz, kanan kiri sama. Iya, kau mau mulai dari kiri wudumu sah. Tapi kalau kau mulai dengan yang kanan, kau akan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, menggosok. Artinya
Tadi tangan yang kita basuh itu ana sampaikan kalau kita masukkan ke air sah. Tapi sunnah kita gosok dengan tangan kita yang satunya. Di mana Abdullah bin Zaid mengatakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam utiya bi thulutsai muddin fatawadda'a faja'ala yadluku dhira'i. Di sini Nabi alaihi salatu wassalam pernah dibawakan 2/3 mud air. Kemudian beliau berwudu, maka beliau menggosok kedua hastanya. Tadi ini perlu digosok, apalagi sikunya untuk dijamin air sampai ke sana. Yang ketujuh, Syekh menyebutkan membasuh 3 kali. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Utsman bin Affan. Bahwasanya Utsman membasuh 3 kali. Tapi mengusap kepala hanya 1 kali. Namun sebagian mengatakan mengusap kepala 3 kali. Apa dalil mereka? Dalil hadis umum. Di mana Rasul SAW bersabda, sahabat menceritakan Nabi SAW berwudu, tawaddu'a marratan wa marrataini wa marratain. Nabi wudu sekali, artinya semua itu sekali, dan Nabi pernah wudu 2 kali. Di sini mereka yang berpendapat mengusap kepala 3 kali dari mana? Dari umum bahwasanya Nabi berwudu 2 kali. Berarti mengusap kepala juga 2 kali. Ini kan hadis umum. Maka kita perlu bagaimana mengusap kepala Nabi alaihissalam. Nabi mencuci tangannya 3 kali. Membasuh wajahnya 3 kali. Tapi ketika mengusap kepala selalu 1 kali. Sehingga mereka berpendapat yang sahih adalah hanya 1 kali untuk kepala. Kemudian di sini beliau menyebutkan hadis Nabi SAW dari Utsman, dianjurkan pula kadangkala mengusap kepala lebih dari sekali. Kenapa? Karena ada hadis yang jelas mengatakan itu. An Utsman annahu tawadda'a famasaha ra'sahu 3. Di hadis yang tadi kita baca tentang Utsman hanya mengusap kepalanya 1 kali. Tapi di lain waktu Utsman mengatakan bahwa aku melihat Nabi alaihissalam mengusap kepalanya 3 kali. Berarti 3 kali pun dianjurkan. Maka pendapat yang mengatakan 2 kali artinya semuanya 2 kali. Mengusap kepala pun 2 kali atau 3 kali. Berdasarkan hadis ini, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahmatullah alaih. Sunnah yang ke-8, tertib. Sebagian ulama mewajibkan tertib itu masuk fardu wudu. Sebagian mengatakan enggak harus tertib, boleh kita cuci kaki dulu. Ini pendapat. Tapi dalam mazhab Syafi'i enggak boleh, harus tertib. Dan pendapat yang mengatakan tertib sebenarnya lebih kuat. Namun Syekh memasukkan tertib itu termasuk sunnah dan bukan wajib. Beliau mengatakan di sini tertib karena kebanyakan cara wudhu Rasulullah SAW selalu dengan tertib, sebagaimana yang telah disampaikan sejumlah sahabat yang meriwayatkan wudhu Nabi SAW. Akan tetapi ada riwayat sahih dari Miqdam bin Ma'di Kariba bahwa ia berkata Nabi SAW didatangkan kepada beliau air untuk berwudhu, fatawadda, beliau berwudhu, faghasala kaffaihi 3, beliau membasuh kedua telapak tangannya 3 kali. Wa ghassala wajhahu 3. Beliau membasuh wajahnya 3 kali. Thumma ghassala dhira'aihi 3. Beliau mencuci tangannya, membasuh tangannya 3 kali. Thumma tamadmada wastansyaq. Kemudian setelah itu beliau baru kumur-kumur. Beliau baru kumur-kumur dan baru beristinsyak. Kapan? Setelah membasuh tangannya. Tsumma masaha bi ra'si wa udhunai. Lalu beliau mengusap kepala dan telinganya. Tapi sebagian ulama menolak pendapat yang mengatakan tertib itu sunnah aja. Kenapa? Karena mereka berpendapat bahwasanya kumur-kumur dan istinsyak itu sunnah. Artinya tidak dilakukan pun nggak apa-apa. Jadi kalau melakukannya setelah
Mencuci tangan nggak apa-apa, tapi tetap harus tertib. Mereka makan tertib. Dan ini pendapat yang lebih kuat, insya Allah harus tertib ya ma. Antum kalau uduk cuci kaki dulu, kemudian baru cuci wajah. Menurut pendapat Syekh sah. Sah. Karena beliau tidak memasukkan tertib sebagai wajib uduk. Beliau hanya memasukkan kepada sunnah. Tapi pendapat jumhur ulama, ana lihat rasanya yang lebih kuat yang mengatakan harus tertib. Barakallahu fikum. Yang 9, berdoa. Doa setelah wudu. Kita tahu tuh, orang yang baca doa setelah wudu akan dibukakan pintu surga yang 8. Apa doa setelah wudu? Jamil jiddan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka akan dibukakan pintu surga yang 8. Ada tambahan. Di dalam riwayat Tirmidzi tambahannya mengatakan Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Memang tambahan ini diperselisihkan oleh para ulama kesahihannya. Tapi dalam Sahih Tirmidzi dikatakan ini sahih, sehingga kita boleh mengamalkannya. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Yang ke-10 disebutkan jamaah ini sudah. Baik, anak-anak selesaikan tentang sunnah-sunnah. Yang ke-10 membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa kafaratul majlis. Disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berwudu thumma qala, lalu setelah wudu dia berkata subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, disebutkan niscaya dicatat pada sebuah lembaran, kemudian dicetak dengan sebuah cetakan, lalu dipecahkan hingga pada hari kiamat. Afwan, ini terjemahannya kacau. Bentar. Nah, iya. Fala yuksa, artinya akan dicatat dalam catatan ucapan dia, lalu distempel. Dulu itu disegel. Artinya disegel dengan segel yang segel itu tidak akan dibuka. Kecuali kapan? Pada hari kiamat. Jadi ini termasuk amalan yang mulia jemaah. Kita membaca doa kafaratul majlis setelah wudu, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahmatullah alaih. Yang ke-11 salat 2 rakaat sesudah wudu sebagaimana dalam hadis Utsman bin Affan dan sebagaimana yang biasa diamalkan oleh Bilal bin Rabah radhiyallahu taala, di mana Bilal setiap selesai wudu dia salat sunnah. Barakallahu fikum. Kita mungkin masuk ke sesi tanya jawab. Tafadhal. Nah, udah ada pertanyaan yang masuk? Nah, tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanyakan tentang wudu, Ustaz. Ini apa sih batasan suami istri ketika setelah wudu? Apakah ketika bersentuhan menurut pendapat Imam Syafi'i itu lebih berhati-hati, Ustaz? Bahwa ada pendapat Imam Ahmad kalau nggak salah itu boleh bersentuhan bahwa tidak ada syahwat. Nah, itu lebih baiknya berhati-hati ataukah? Nah, iya, ini ada pertanyaan tentang menyentuh istri setelah berwudu. Sebenarnya kita nanti akan masuk ke pembahasan yang membatalkan wudu. Kita belum masuk ke sana. Kita masih membahas tentang wajib wudu dan sunnah-sunnah wudu. Jadi nanti insya Allah pembahasan itu akan lebih dalam lagi kita bahas. Apakah menyentuh wanita membatalkan wudu, yang itu merupakan mazhab Imam Syafi'i. Kita apa enggak lebih baik ikut pendapat Imam Syafi'i agar lebih berhati-hati umpamanya. Sedangkan pendapat ulama lain mengatakan nggak apa-apa kecuali dengan syahwat. Ada yang mengatakan dengan syahwat pun tidak ada masalah umpamanya. Pendapat seperti itu insya Allah kita akan bahas pada pembahasan tentang pembatal wudu nantinya. Barakallahu fikum. Ya, yang berkaitan dengan pembahasan kita sekarang. Nah, fadhal. Ya. Masalah istinsak. Katanya tadi harus kuat mengeruknya kecuali tidak berpuasa. Kuat di sini apa dimaksud
sampai sakit kadang. Masya Allah. Sampai sakit kepala. Sampai sakit. Iya. Ya, jangan berlebihan lah. Artinya bersungguh-sungguh itu nggak main-main. Kan tadi Anda sampaikan ada orang yang sekedar naruh air di hidungnya. Dia pikir sudah istinsyaq. Belum. Artinya benar-benar dihirup. Dan yang kuat. Tapi jangan sampai membahayakan dirimu. Tapi kadang-kala jamaah, ketika kau sedot sampai jauh gitu ya. Setelah itu enak, maringan lu enak gitu kan. Enteng gitu loh jamaah. Seperti itu. Tapi yang penting kau sungguh-sungguh. Artinya kau sungguh-sungguh sedot itu bukan hanya pura-pura ditaruh di hidungnya. Dan gak ada masalah apabila kau sedot sampai kau pusing sama itu tidak berbahaya. Gak ada masalah kau lakukan itu. Barakallahu fikum. Nah, ini pertanyaan ibu-ibu jamaah. Ibu-ibu ini kesian, banyak yang dizolimin kayaknya. Ustaz, saya mau bertanya, gimana kalau pemimpin rumah tangga seorang yang egois dan gak punya pendirian, dinasehati pun gak mau, yang di nomor satu kan adalah teman. Hukumnya apa dan apa yang harus kami lakukan sebagai seorang istri? Terima kasih Ustaz. Yang pertama, kau harus bersabar. Suruh siapa kau mau sama nih laki? Nah, jadi jamaah ada konsekuensi yang harus diterima oleh wanita. Islam sudah memberikan arahan-arahan dalam memilih kriteria pasangan hidup. Udah jelas tuh arahannya. Ketika engkau tidak mengindahkan apa yang dianjurkan, lalu kau menikahin lelaki karena dia tampannya aja, karena fulusnya. Setelah kau menikah kau menyesal, ya kau harus mengatakan ini gara-gara aku. Apa yang harus dilakukan? Katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini udah takdir Allah, ini udah kehendak Allah. Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Jangan mengatakan andai kata aku nggak nikah sama dia, andai kata aku tidak terima lamarannya, macam-macam, nggak perlu. Sekarang bagaimana menyikapi? Yang pertama sabar. Dan seperti ini terjadi di mana-mana. Dan wanita yang cerdas dan bijaksana adalah wanita yang menutup celah suaminya supaya tidak marah. Dan memang ada nih jamaah, hati-hati antum yang sudah nikah, jangan cuma sohibnya. Oke, sebelum antum menikah antum sama sohibnya macam-macam. Rasulullah SAW habis isya pulang. Kita habis isya masih majelis. Habis isya ke rumahnya fulan ngobrol. Dan dulu orang dulu itu Masya Allah. Jadi ibu-ibu mungkin bisa dipraktekkan. Jadi kalau ada tamu malam habis isya datang ke rumah itu agak lama, maka ibu-ibu keluarkan cobik, tahu? Cuek itu mulai itu sudah diulek sudah. Wah, biar dengar yang di luar tuh. Yang di dalam mulai ngulek-ngulek. Dan kita harus tahu diri, Kalau ke rumah sahib kita ba'dal isya, bayangkan Nabi SAW itu membenci tidur sebelum isya dan membenci ngobrol setelah isya. Abdullah bin Amr bin As itu Masya Allah, orangnya ahli ibadah. Tapi sama Nabi SAW dimarahi. Karena dia sholat terus habis isya, sholat malam, gak didatengin istrinya. Kata Nabi SAW, istrimu punya hak. Dan sekali lagi yang sudah menikah, engkau sudah punya kewajiban. Kalau selama siang kau bekerja, nih laki-laki kerja sibuk, sampai sore, malam engkau masih ke rumah sohibmu, majelis di sana. Kapan waktu buat keluarga? Ya Ustaz, ana bosen sama istri ana Ustaz. Ya istri bagaimana membuat suaminya tidak bosan. Jadi bikin suaminya kalau masuk rumah nggak keluar lagi. Apa? Ya sudah, beli rantai atau apa kan. Suami nggak keluar. Tapi suami ini dirantai dengan apa jemaah? Dengan rayuan. Ya. Kasih makanan yang enak, kasih apa yang enak. Sambil bang kau nggak usah keluar, aku pijet kau bang. Dari bawah sampai ujung. Insya Allah nggak keluar tuh suami. Memang suami ini kadang-kala egois. Antum hati-hati, antum pemimpin dan punya tanggung jawab. Dan seorang istri hendaklah berusaha. Tapi ada laki-laki yang nggak paham-paham. Yang dia merasa anak pemimpin, terserah anak mau berbuat apa, laki itu di luar, harim itu di rumah. Memang betul.
Kau ngantar, tapi kau kalau sudah selesai kerjaanmu. Nabi alaihissalatu wassalam, Masya Allah, ketika ada utusan dari salah satu kabilah datang ke Madinah, setelah berapa hari Nabi suruh pulang. Pulang kau sudah. Dilihat mereka sudah rindu sama keluarganya. Maka kita yang udah menikah, tolong habis Isya, kalau mau ngobrol sebentar 5-10 menit, katakan alafu, ini waktu buat istri sama anak-anak. Katakan seperti itu, jangan. Sampai kapan kau akan melihat istri cuma ngelihat suaminya masuk kamar tidur? Dilihat jam berapa bang? Baru jam 11. Masya Allah. Kau datang, kau duduk Isya itu, habis Isya duduk sama anaknya. Anaknya tanya, kau punya hafalan apa nak? Kalau tidak temenin anak-anakmu tidur, baca ayat kursi, baca amanah Rasul, baca tabarok sama anaknya. Jadi peran seorang suami jelas. Tapi istri kalau dapat suami nggak tahu diri, ya sabar. Ya dia sabar. Dan ini dikatakan yang nomor 1 adalah teman jamaah. Wallahi jamaah. Antum nggak ke rumah teman antum nggak apa-apa. Sekali, seminggu sekali. Jangan tiap hari ke tempatnya sahih. Tetap yang diutamakan adalah keluarganya. Seperti barakallahu fikum. Nah, Isya di zaman Nabi alaihissalatu wassalam. Iya, berkaitan dengan Isya di masa Nabi alaihissalatu wassalam, sebenarnya seperti biasa, seperti kita. Tapi Nabi alaihissalatu wassalam pernah ingin mengakhirkan waktu Isya. Pernah, dan pernah melakukannya. Tapi tidak selalu. Beliau sekali mengakhirkan sampai sahabat, bayangkan. Jadi kalau seorang suami itu di masjid, istri insya Allah tidak marah. Suami di mana? Alhamdulillah di masjid, gak turun dari masjid. Nganu apa? Majelis sama sahibnya. Sama aja gak turun dari masjid, ngobrol sama sahibnya di masjid. Bukan itu maksudnya. Kalau di masjid dia zikir apa, tetap jamaah. Nabi alaihissalatu wassalam ba'dal Isya itu pulang ke rumahnya. Pulang, selesai sudah. Nabi ba'dal Isya, ceritanya para sahabat, ceritanya Aisyah, ceritanya Ibnu Abbas. Nabi ba'dal Isya pulang, ngobrol sama istrinya sebelum tidur. Ngobrol sama harimnya. Itu yang diinginkan seorang istri. Itu yang ditunggu oleh istri sebenarnya. Bukan pulang cuma mau regut, mau tidur. Pulang cuma mau tidur. Enggak, ngobrol sama istrinya. Tanya ada apa. Dan bayangkan jemaah. Ini cerita kalau ana lihat. Nabi begitu sayangnya sama istri-istrinya. Dan beliau menghargai istrinya. Walaupun dia Nabi alaihissalatu wassalam. Mungkin seorang nabi akan mengatakan, aku ini sibuk ngurusin umat ya, macam-macam. Subhanallah, Nabi tidak melakukan itu. Nabi tetap memberikan hak kepada istri. Aisyah itu pernah cerita tentang 11 orang yang hadis Ummu Zara. 11 wanita yang cerita tentang suamiku kayak gini, suamiku kayak gini, sampai selesai. Nabi itu dengerin cerita itu. Kita kadang-kala udah agak lama dikit mulai ngelihat. Belum selesai ceritanya. Kadang-kala suami mengatakan, aku udah tahu cerita itu, anak udah baca kitabnya itu. Kau seharusnya dengarkan. Seperti belum pernah tahu cerita itu. Nabi alaihissalatu wassalam dapat wahyu dari Allah jemaah. Tapi ketika beliau mendengarkan cerita istrinya, beliau dengarkan dengan santun, dengan sabar. Setelah itu beliau komentar. Pertanda beliau mengikuti cerita istrinya. Maka para suami tolong yang sudah zuat, yang sudah menikah, ba'dal Isya, mau ngobrol sama suaminya sebentar, setelah itu pulang. Ustaz, di dalam Al-Quran ada tanda sajidah. Apa yang harus kita lakukan jika ada tanda itu saat kita membaca Al-Quran Al-Karim? Sujud. Jadi ada 14 kira-kira dalam Al-Quran Al-Karim yang dianjurkan kita untuk sujud. Di Juz Amma itu ada 2. Di surat Al-Alaq, wasjud waqtarib. Kemudian di surat Al-Insyiqaq. Ketika ada itu dianjurkan untuk sujud, menghadap kiblat. Apakah harus berwudu? Nggak harus berwudu. Kau menghadap kiblat, kau sujud, baca apa? Baca yang biasa kita baca ketika sujud. Atau sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Doa-doa yang dibaca sujud boleh kita baca. Nah, kalau saat kita haid, apa benar tidak boleh potong kuku, potong rambut, mencukur dan mencabut rambut?
dan apa saja yang tidak diperbolehkan saat haid. Yang tidak boleh saat haid itu adalah berpuasa dan sholat. Itu yang tidak boleh. Adapun memotong kuku, boleh dia potong kukunya, nggak ada masalah. Memang ada pendapat mengatakan kalau kau potong kuku nanti waktu mandi harus dicuci juga. Nggak ada masalah insya Allah. Tapi nggak boleh baca Quran, umpamanya menyentuh Al-Quran tidak boleh. Tidak boleh tinggal di masjid. Itu bagi orang yang sedang haid. Membaca Al-Quranul Karim, ada khilaf di antara para ulama tentang membaca Al-Quranul Karim. Yang ana lihat pendapat yang rajih, dia tidak boleh membaca Al-Quran pakai mushaf. Pakai handphone nggak apa-apa, pakai hafalannya, mungkin dia pakai hafalannya, dia mau tidur baca ayat kursi, dia mau mengulangin hafalan-hafalan dia, insya Allah nggak ada masalah. Ketika junub nggak boleh. Beda junub sama haid. Karena haid ini pertama waktunya panjang. Kemudian wanita tidak bisa mengangkat haid semau dia. Dia kepingin anak haid pagi, kepingin sore selesai, nggak bisa dia. Junub bisa. Kau sekarang junub, sekarang juga kau mandi selesai. Wanita umpamanya yang nifas 40 hari jemaah, dia tidak baca Quran sama sekali umpamanya, hilang hafalan dia. Maka pendapat yang lebih kuat yang anda lihat, boleh membaca Al-Quran tapi tidak dengan menyentuh mushaf. Tetap nggak boleh menyentuh mushaf, harus suci dia. Pakaian yang jatuh di dalam kamar mandi yang sudah disiram dan air bersih lantainya, apakah najis bajunya? Kalau kamar mandinya tidak najis, maka tidak najis. Artinya kamar mandi kan ada yang selalu bersih. Bersih kamar mandi. Dan orang kalau kencing di tempat kencing, berarti lantainya sebenarnya suci. Ketika itu pakaian jatuh tidak dikatakan najis. Najis jelas kalau ada najisnya, jelas di situ. Tapi kalau kita kayaknya Ustaz, anak takut anak-anak kencing di sana, kencing di sini, berarti apalagi ada aroma nggak nyaman di kamar mandi, berarti ada yang najis di sana. Maka kau harus tinggalkan, tidak boleh dipakai sholat. Sampai kapan jemaah? Nah, kurang 2 menit. Baik, satu pertanyaan terakhir, Ustadz, bagaimana hukum wanita yang bekerja dan sudah punya penghasilan? Suami juga sudah bekerja dan penghasilan suami sudah diberikan kepada istri, tapi istri tidak pernah dibelikan keperluan istri, seperti contohnya baju. Ya, jadi memang suami punya kewajiban membelikan baju buat istri, sandang, pangan, papan. Tapi kalau istri sudah dikasih full, berarti suruh beli sendiri itu. Dia sudah dikasih fulus. Namun kalau ternyata fulusnya itu hanya cukup buat makan, maka tetap suami kalau punya rezeki hendaklah membelikan pakaian buat istrinya. Kalau dia beli pakaian, kata Nabi SAW, idak tasid, kalau kau berpakaian maka kau kasih pakaian buat istri. Tapi kalau sudah ada pakaian, maka tidak wajib lagi bagi suami memberikan hal itu. Cuma demi cinta dan kasih sayang, saling berbagi hadiah dengan keluarga kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.